Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Somad di Makassar. Ya, jazakallah. Perkenalkan, saya Agus Salim. Saya juga seorang guru. Saya pernah bersama Dr. Adnan Rahimullah 7 tahun dan bersama juga pernah merintis Al-Fatih ini. Masya Allah. Walaupun saya tidak lagi di sekolah ini, pesan almarhum pernah kepada saya, jangan pernah tinggalkan Al-Fatih. Inilah selalu setiap ada kegiatannya Al-Fatih, saya selalu hadir dan ikuti. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustaz adalah, kebetulan saya guru di SLB, sekolah luar biasa, memegang atau menangani anak autis 7 kelas. Allahu Akbar. Atau 7 murid. Allahu Akbar. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ayah di rumah menyamakan proses pendidikan itu kepada dua tempat ini, di sekolah dan di rumah. Karena kadang Ustaz, kami itu lebih perhatian dan lebih sayang mengajar anak di sekolah karena berkebutuhan khusus dibanding kepada anak kami di rumah yang non berkebutuhan khusus. Namun mohon pencerahannya supaya kami bisa sama-sama masuk surga dengan anak berkebutuhan khusus dan masuk surga juga dengan anak-anak kami di rumah. Itu saja yang ingin saya sampaikan Ustaz. Terima kasih. Semoga kita semua di dalam majelis ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anak pertama di keluarga 2 orang, saya dan adik saya dua-duanya laki-laki. Sebagai anak pertama, saya termasuk anak yang tidak bisa berpisah dengan ibu. Kemana saja ibu saya ikut. Ibu pergi kondangan, ibu pergi ke pasar, ibu pergi kemana, ibu pergi melihat orang meninggal, saya ikut. Lalu kemudian suatu hari di majelis itu ada, mohon maaf, orang yang secara fisik dia kurang fisiknya. Lalu mata saya sebagai anak kecil, anak SD, lama mata saya melihat orang yang kurang fisik itu. Terus ibu saya mengalihkan pandangan saya. Setelah sampai ke rumah dia bilang begini, nanti kalau ada orang seperti itu, jangan pandang lama-lama, jangan kau tengok lama-lama. Jatuh air mukanya, sedih dia. Dia itu tamu Allah. Maksudnya mak, nanti kalau kita meninggal, kita masih banyak proses. Kita masih ada timbangan amal, kita masih ada titian siratal mustaqim, kita masih ada pertanyaan. Sedangkan mereka ini tamu Allah, nanti mereka langsung masuk surga. Boleh jadi kita masuk surga karena pertolongan mereka. Itu masuk ke dalam kepala saya. Sampai hari ini, pernah suatu ketika saya sholat di masjid, di depan saya ini, persis di depan saya, seseorang yang fisiknya kurang. Dia angkat tangannya lebih tinggi dan doanya lebih lama. Saya menangis 2. Pertama, saya menangis karena saya ingat pesan ibu saya, jangan tengok lama-lama. Yang kedua, saya sedih, dia fisiknya kurang tapi doanya lebih lama. Dia fisiknya kurang tapi tangannya minta lebih tinggi. Aku malu kepada Allah SWT. Jadi tanamkan ke dalam diri anak kita, jangan membuli, jangan mengejek, jangan mengolok. Dia saudara kita, dia tamu Allah, dia lebih mulia. Merasakan perasaan seperti perasaan pada diri sendiri. Kalau dicubit pipi sakit, begitu juga pipi orang. Kalau dicubut tangan orang, dipukul sakit, begitu juga tangan kita. Puncak iman bukan dilihat berapa rakaat tahajud malam. Puncak iman bukan dilihat berapa kali darahmu meleleh waktu syahid. Puncak iman adalah la yu'minu ahadukum, kau belum beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bapak guru, beliau lebih terasa di sekolah itu rasa cinta, rasa sayangnya kepada anak ini lebih daripada anak kandungnya sendiri di rumah. Kenapa? Karena anak ini fisiknya kurang. Mungkin akalnya sempurna, tapi emosionalnya, komunikasi sosialnya kurang. Berapa banyak mereka yang secara akal sempurna, hafalannya kuat, tapi komunikasi sosialnya kurang. Dan Bapak lebih sayang kepada mereka secara kecenderungan hati. Sedangkan anak di rumah ini ada ibunya, ada saya. Jadi memang hati ini bukan milik kita, dia milik Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa ada ayah kandung, ibu kandung yang benci kepada anak seperti ini, malah ditinggalkan, malah dibuang, tapi bapak justru lebih sayang. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, hamba itu dipakainya. Cincin kita ada 10, tapi kita sayang pada cincin ini. Cincin ini akan selalu kita pakai. Kenapa? Karena kita sayang. Allah sayang sama bapak, maka dipakainya hati bapak. Hati bapak itu dipakai Allah. Sementara ayah kandungnya sendiri, ibu kandungnya sendiri mungkin benci, mungkin tak sayang, mungkin dibuangnya, mungkin diserahkannya. Tapi Allah bisa pilih hati bapak, itu memang misteri. Saya sendiri banyak yang di luar logika akal melihat dunia ini. Ada ustazah yang ngajar di pondok itu begitu seriusnya mengajarkan anak ini sampai anak ini hafal Quran. Yang saya sendiri malu, mungkin saya tidak bisa begitu. Tapi saya berusaha. Saya kalau di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, subuh Selasa, subuh Kamis 2 kali, saya tetap membacakan tafsir Jalalain ke anak-anak. Apa yang saya lihat? Bisa diajarkan, ustazah lain bisa ngajar. Tapi kenapa saya mengajarkan? Anak ini nanti akan menikah, dia akan punya suami, dia akan punya anak, dia akan punya pondok, dia jadi ustazah. Saya berharap dapat amal jariah dari mereka. Saya menganggap bahwa amal saya kurang. Jadi kalau kita dikasih Allah hati yang lembut, maka syukuri itu. Adapun kita kepada anak kita tidak berarti kita berkhianat, tidak berarti kita tidak lebih sayang pada anak. Dengan anak kita sayang. Saya sayang dengan anak saya, tapi juga saya mengajar santri, mengajar anak mengaji. Kenapa? Karena memang Allah berikan keterpautan hati, perbedaan. Hati punya Allah, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Sekarang ini banyak orang yang mati hatinya. Azab bukan sakit, azab diturunkan pada hati. Khatamallah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Azab yang pertama hati yang mati rasa, tak lagi peduli. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, sempurnalah penderitaan. Summum bukmun umyun, baka tuli bisu buta, la ya'qilun, tidak lagi bisa berpikir, la yubsirun, tidak lagi bisa melihat, la yarji'un, tidak lagi bisa kembali. Maka bapak diberikan Allah hati yang lembut, bisa mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, dan bahkan lebih sayang. Bukan berarti tidak sayang kepada anak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, kita istiqomah sampai pada akhirnya nanti kita masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, saya kembalikan ke Ustaz Amirul Mukminin.